Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Kita tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang melayani luar biasa. Ya, dan saya percaya juga untuk semua tim yang melayani hari ini. Saudara sekalian, bulan ini kita banyak belajar tentang Heaven's Witness. Bagaimana revival akan terjadi ketika kita mau menjadi saksi Tuhan. Dalam beberapa minggu kemarin saya sudah sampaikan seri khotbah. Saya sampaikan judul Kamulah Saksi Yesus. Ucapkan bersama saya saksi Yesus. 2, 3. Lalu minggu lalu kita sudah belajar bersaksi lewat kelakuan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan kelakuan kita, sikap, karakter, perkataan, perbuatan kita harus mencerminkan Yesus. Supaya orang melihat Yesus ada dalam hidup kita. Jika Bapa di sorga kita baik, maka kita anak-anaknya juga harus berbuat kebaikan. Katakan amin. Nah, hari ini saudaraku, di minggu terakhir bulan ini, saya mengajak saudara untuk belajar lebih dalam lagi. Ada satu nasihat penting dari Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya dan juga kepada setiap kita. Lihat dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Do not be ashamed then of witnessing for our God. Jangan kita lagi malu untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Sebuah kalimat yang penting yang tercatat di Alkitab yang menjadi rema buat saudara dan saya hari ini. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang nyaring. Ucapkan 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan apa? Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ucapkan bersama saya, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2, 3. Ayo ucapkan sambil pegang dada kita masing-masing. 2, 3. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saling mengingatkan, lihat sebelah kanan kirimu. 2, 3. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Yang mau jadi saksi Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah Dare to Witness. Berani bersaksi. Ayat ini memesankan buat kita, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Orang yang tidak malu bersaksi tentang Tuhan kita adalah orang yang berani untuk menyaksikan Yesus bagi keluarganya, bagi teman-temannya, dan juga di sosial media. Saudara sekalian, di tengah semua berita-berita yang menakutkan, keadaan yang tidak pasti, mari kita saksikan Yesus, Juru Selamat, jalan kebenaran dan kehidupan, yang memberikan kepastian dan pengharapan. Di tengah kegelapan, di tengah konflik, kita ceritakan Yesus, Raja Damai, yang memberikan terang dan kekuatan buat kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya bisa berani bersaksi? Saya ini penakut, saya ini pemalu, saya bagaimana bisa bersaksi? Saya nggak pandai bicara. Mari kita akan belajar hari ini, khusus kita fokuskan kepada satu ayat ini. Dalam 2 Timotius 1 ayat ke-8. Mari kita baca sekali lagi ini ayat 2 Timotius 1 ayat ke-8. 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Terus, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita akan periksa kata demi kata. Bagaimana kita bersaksi dengan berani. Dan dari ayat ini saya akan membagikan ada 5 rahasia. Cara untuk berani bersaksi tentang Yesus. Kata pertama yang kita lihat adalah, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita.
Kata bersaksi tentang Tuhan kita. Ucapkan 2, 3. Bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi Paulus mengingatkan kita, yang perlu disaksikan itu adalah tentang Tuhan kita, bukan tentang kita. Dari kalimat ini kita belajar yang pertama, cara bersaksi dengan berani adalah saksikan kehebatan Tuhan, bukan kehebatan diri kita. Saudara, Tuhan mau supaya saudara dalam perkataan, dalam apapun kesaksian Anda, apa yang Anda ketik di sosial media, di suatu gadget saudara, biarlah kita saksikan kehebatan Tuhan. Siapa percaya Yesus kita hebat dan dahsyat, angkat tangan saudara. Karena bersama saya, Yesusku dahsyat. Lebih keras, Yesusku luar biasa. Nah, saksikan, ceritakan kehebatan Tuhan, bukan kehebatan kita. Tanpa sadar seringkali kita ini sombong, menyombongkan diri. Kita anggap bahwa kita sukses, bahagia, hebat. Namun mari kita belajar sadar, semua itu karena Tuhan. Jadi saudaraku, Paulus mengingatkan, saksikan kehebatan Tuhan, bukan kehebatan diri kita. Saudaraku, bawa orang kepada Yesus, supaya orang mengagumi Yesus. Supaya orang jadi pengikut followernya Yesus. Bukan mengagumi kita. Bukan nempel kepada kita. Tapi nempel kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara jujur. Sejak saya melayani Tuhan ajar saya. Jangan bawa orang nempel sama kamu. Karena nanti orang bisa kecewa. Dan kita bisa mungkin menyalahgunakan semua itu. Tapi ajak supaya seluruh jemaat nempelnya, kagumnya sama Yesus yang sempurna dan yang ajaib. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, saksikan kehebatan Tuhan. Berikan saudaraku kredit, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan malah dalam kesaksian kita mencuri kemuliaannya. Saudaraku, terkadang tanpa sadar waktu kita cerita tentang kesaksian kita, kitanya yang ditonjolkan, Yesusnya yang tidak. Tapi mulai hari ini, Tuhan mengajar kita, saksikan kehebatan Tuhan kita. Ceritakan kepada keluargamu, ceritakan kepada orang-orang lain, bahwa Yesus yang kita sembah dan percayai, Yesus yang luar biasa. Mungkin Anda berkata, tapi bagaimana Pastor Lukas? Saya bisa menceritakan kehebatan Yesus yang luar biasa. Sederhana saja. Jangan pernah lupakan semua pengalaman-pengalaman hidup Anda bersama Tuhan. Nggak ada yang amin. Jangan pernah anggap bahwa semua terjadi secara kebetulan. Semua terjadi hanya biasa saja. Enggak. Yesus berkata, satu helai rambut pun jatuh, kalau enggak seizin Tuhan, enggak akan terjadi. Jadi kalau hari ini, kita bisa ada sampai hari ini. Tadi pagi kita bisa bernafas, kita masih bisa segar, sehat, bahkan ibadah. Bukan karena kebetulan, semua karena Yesus yang luar biasa. Ayo lebih meriah lagi, katakan haleluya. Amin, saudaraku. Saudara bisa ke Amerika. Saudaraku, ini Amerika. Lihat kan ini Amerika, ya kan? Ada yang mimpi enggak di Amerika, ke Amerika, ya kan? Kita enggak pernah mimpi. Tapi kalau kita ada sekarang bukan karena kita hebat, semua karena kehebatan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Amin. Kalau saya tanya dari saudara, asalnya mana, ya kan? Di Indonesia, berbagai macam daerah kan? Ada yang dari Singkawang, ada yang dari saudaraku Bogor, ada yang dari Jombang, ya kan? Ada yang dari mana? Dari Tegal. Kalau kita bisa ada sekarang, semua karena Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, semua terjadi ada maksud Tuhan. 2, 3. Nah, saudaraku, jadi saksikan kehebatan Tuhan. Jangan Anda anggap bahwa ya semua karena biasa, ya semua karena memang harus terjadi. Enggak. Tapi semua dibalik ada rencana dan tangan Tuhan yang hebat yang bekerja di tengah-tengah kita.
Satu kali ada seorang pemuda bernama Acong. Acong ini cinta Tuhan, dia bertobat, dia setia sama Tuhan, maka dia rindu melayani Tuhan. Masuklah Acong ke sekolah teologi. Tapi Acong ini seorang pemalu. Bahkan dia ini, saudaraku, seorang yang tidak pernah bicara di depan banyak orang. Tapi di sekolah teologi selain belajar Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, belajar tafsir dan sebagainya dari Alkitab, tapi juga ada beberapa pelajaran yang lain, termasuk pelajaran homiletika. Bagaimana cara mempersiapkan bahan khotbah, lalu menyampaikan khotbah yang baik dan menarik. Nah, selama beberapa minggu dosen mengajarkan ilmu homiletika, maka akhirnya dosen berkata, setiap murid harus praktek khotbah di depan dosen dan di depan semua teman sekelasnya. Apa yang terjadi? Acong panik. Akhirnya Acong diberitahu hari itu, Acong, besok giliranmu khotbah. Aduh, Acong gemeteran, jangan Pak dosen, saya nggak pernah bicara di depan banyak orang. Nggak bisa, kalau kamu mau lulus harus khotbah. Semalaman Acong nggak tidur, namun tidak ada satupun bahan khotbah yang cocok yang dia siapkan, yang dia dapatkan, sehingga besok paginya waktu dia datang, sudah selesai doa pagi di kelas, akhirnya dosen berkata, hari ini Acong akan khotbah. Apa yang terjadi? Semua teman-temannya ketawa, Acong, ayo maju. Acong pun tidak ada pilihan lain, dia maju ke depan. Sekian menit dia terdiam, karena dia nervous, keringat sejagung-jagung keluar. Lalu kemudian dia beranikan untuk bicara, Shalom. Wah, semua teriak, Shalom. Kan khotbah lebih baik dimulai Shalom, amin saudaraku, daripada sialan. Lebih baik Shalom, semua bilang Shalom. Lalu Acong pun berkata, sebelum saya khotbah, saya mau tanya, saudara sudah tahu tidak apa yang saya mau khotbahkan? Semua teriak, belum tahu. Kamu kan belum khotbah, Acong. Mohon maaf, semalam Tuhan belum kasih saya ayat yang cocok untuk saya khotbah. Jadi saya nggak bisa khotbah. Dia turun, saudaraku. Wah, dosennya marah. Acong, besok kamu harus khotbah, ulang lagi. Hari kedua, sebelum masuk kelas, teman-temannya bilang ini, Acong kurang ajar. Dia tanya, sudah tahu nggak apa yang dia mau khotbahkan? Kita jawab, belum tahu. Dia jawab, dia tidak siap khotbah. Kalau sampai hari kedua dia tanya lagi, kita jawab, sudah tahu. Sepakat ya? Sepakat. Benar, saudaraku. Acong pun tanya, sudah tahu nggak apa yang saya mau khotbahkan? Sudah tahu. Acong pun ketawa. Kalau kalian sudah tahu, buat apa saya khotbah? Acong pun turun. Dosennya marah, nggak bisa Acong, besok kamu harus khotbah lagi. Hari ketiga teman-temannya bilang, kurang ajar Acong. Kita buat dua partai saja. Sebelah kanan jawab belum tahu, sebelah kiri jawab sudah tahu. Kalau dia tanya lagi, benar hari ketiga. Sini jawab belum tahu, sini jawab sudah tahu. Ayo Cong, lu mesti khotbah, kan ada dua pendapat. Acong pun ketawa, Tuhan Yesus baik. Sebelah sini belum tahu apa yang akan saya khotbahkan, sini sudah tahu. Tolong yang sudah tahu, ceritakan pada yang belum tahu. Waktu mendengar itu, dosennya tidak marah, namun dosennya teriak, haleluya. Semua kaget. Lalu dosen berkata, sekarang aku tahu apa arti bersaksi. Arti bersaksi adalah kita yang sudah tahu tentang Yesus, ceritakan sama yang lain yang belum tahu siapa Yesus. Dia Yesus yang hebat, dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Ceritakan kehebatan Tuhan. Saksikan kehebatan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara bersaksi dengan berani? Kembali pada ayat 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi. Ucapkan bersama saya, janganlah malu bersaksi. 2, 3. Saudara, ayat ini mengajarkan buat kita yang kedua. Cara bersaksi dengan berani adalah bersaksi dengan berani, tapi berhikmat. Jangan malu, jangan takut, tapi harus berani. Kata bersama saya harus berani. 2, 3. Lebih keras, saya harus berani. Bukan berani melawan mertua. Bukan berani melawan suami atau melawan istri. Atau bukan berani melawan pemimpin. Enggak. Tapi apa? Berani bersaksi. Kita harus tahu waktu yang tepat. Orang yang tepat untuk kita bersaksi.
Bahkan pergunakan setiap kesempatan yang itu ada untuk bersaksi. Nah, mungkin Anda berkata, kesempatan mana Pastor Lukas? Sederhana saja. Lihat betapa kesempatan itu ada di tangan saudara. Saya mau tanya, siapa hari ini datang bawa handphonenya? Ya, semua bawa handphone? Ditanya enggak jawab. Semua bawa handphone? Ya. Anda punya sosial media? Pasti punya ya, Facebook, Instagram, TikTok, oke? Nah, sekarang coba pegang handphone Anda, buka Instagram Anda atau Facebook Anda, ya. Coba ketiklah sekarang. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ayo, semua ketik, ayo sekarang ketik. Yesus jalan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, supaya semua follower Anda, semua friend Anda mendengar dan melihat Yesus yang hidup. Oke, sekarang coba langsung posting. Nah, nggak usah malu, nggak usah takut, harus berani untuk cerita tentang Yesus. Katakan amin. Loh, ini ada yang cuma gini aja. Lihat, post ya. Sekarang sudah posting. Nah, sekarang letakkan handphone Anda. Jangan lagi main handphone, lihat ke depan, tepuk tangan bagi orang-orang yang berani mengatakan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Katakan amin. Kenapa? Kadang-kadang kita ini di tengah komunitas, di tengah keluarga, di tengah tempat kerja, malu tentang identitas kita sebagai orang Kristen. Malu cerita tentang Yesus. Bahkan waktu makan siang, kita untuk doa makan aja malu. Takut diledekin. Nah, mulai hari ini nggak boleh takut. Tunjukkan, ceritakan Yesus yang hebat dengan berani. Katakan amin. Ya, ada orang waktu mau makan siang di pabrik atau di toko atau di restoran atau kantor tempat dia kerja, sengaja dia jatuhkan garpu, ceplak. Waktu dia jatuh, dia ambil dalam nama Yesus, berkati makananku Tuhan. Amin. Begitu keluar, sudah selesai doanya. Nah, itu pengecut. Itu nggak berani. Ingat, Yesus pernah berkata, siapa malu mengaku Yesus di depan manusia, maka Yesus juga akan malu mengaku kita di depan Bapa. Hari ini mari kita berani untuk bersaksi. Pergunakan juga bahasa yang nyambung, yang cerdas, yang kreatif, menceritakan Yesus. Saudara, percayalah, mungkin Anda sudah lama menceritakan Yesus, mendoakan, membawa supaya keluarga Anda, orang tua Anda percaya Yesus, atau teman Anda, sahabat Anda, bos Anda percaya Yesus, namun belum terjadi. Jangan putus asa. Selalu ada jalan untuk kita menceritakan Yesus kepada banyak orang. Setuju? Katakan amin, saudaraku. Satu kali ada 2 ekor tikus yang sama-sama kelaparan. Di selokan itu mereka mau, saudaraku, mencium di ruangan sebelah. Ada keju yang mereka inginkan. Lalu ketika mereka lewat selokan itu, saudaraku, tiba-tiba ternyata ada jeruji besi yang menghalangi mereka untuk sampai ke keju itu, ke ruangan sebelah. Apa yang terjadi? Mereka lapar, mereka mau mendapatkan. Mereka akhirnya gigih, semangat untuk apa? Menggigit jeruji besi itu dengan gigi mereka supaya putus. Dan mereka akan bisa nikmati keju yang lezat itu. Namun rupanya setelah mereka bertekun, mereka terus menggigit, namun rupanya jeruji besi itu tetap nggak berubah. Akhirnya tikus yang pertama berkata, aku mau cari jalan lain untuk mencapai ke ruangan di mana ada keju. Lalu teman yang kedua berkata, aku nggak mau, aku mau kau tetap bertekun. Dan Anda tahu, tikus yang pertama langsung dia keluar, dia cari jalan lain. Dan ternyata berhasil kepada ruangan itu. Dan dia makan keju dengan nikmat. Sementara tikus yang kedua tetap gigitin jeruji besi. Dia bertekun, dia rajin. Namun ternyata bukannya jeruji besinya yang putus, giginya yang rompah semua. Dan dia kelaparan. Apa makna story-nya? Terkadang tujuan kita baik. Terkadang tujuan kita sudah benar. Aku mau bawa orang tuaku kepada Yesus. Aku mau bawa teman-teman kepada Yesus. Namun bertekun saja belum cukup. Minta hikmat Tuhan.
pasti ada cara, ada jalan lain yang Tuhan mau buat sehingga mereka boleh datang kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mungkin Anda sudah cerita tentang Yesus, namun keluarga Anda masih mengeraskan hati. Minta hikmat Tuhan dengan cara lain. Mungkin dengan berbuat baik. Anda menolong saat keluarga Anda, saat teman kerja Anda membutuhkan. Anda menolong, mendampingi. Sampai akhirnya mereka sadar, wow, di tengah yang lain tidak mau nolong, kok kamu tetap baik sama saya. Barulah Anda ceritakan, karena aku dipenuhi Yesus. Dan kamu juga perlu terima Yesus. Dengan cara strategi seperti itu, mereka juga akan datang kepada Yesus. Mungkin dengan cara yang lain. Ketika Anda mungkin mentok, ternyata ada teman Anda yang ternyata punya pengaruh besar kepada orang itu. Yang akhirnya ketika teman Anda itu cerita tentang Yesus, ngajak dia pada Yesus, akhirnya orang itu membuka diri. Hari ini, jangan pernah putus asa. Teruslah kita semangat untuk berani bersaksi tentang Yesus dengan hikmat, karena Tuhan kita sumber segala jalan hikmat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, cara bersaksi dengan berani. Kalimat berikutnya dari 2 Timotius 1 ayat ke-8. Dan janganlah malu karena aku. Janganlah malu karena aku, Paulus, bapak rohanimu, seorang hukuman, seorang yang sedang dipenjara karena dia, karena Yesus. Menarik sekali. Paulus tidak berkata hanya janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Tapi kalimat berikutnya, Timotius, lu gak usah malu. Kalau memang kondisinya bapak rohanimu ini sedang ada di penjara karena Yesus. Anda tahu kan, Paulus di penjara. Awalnya di kota Yerusalem, akhirnya dia naik banding ke Roma. Dan akhirnya dia dipancung oleh Kaisar Nero. Tapi dia berpesan, gak usah malu. Ketika aku dalam penjara karena Kristus. Saudara tahu, orang kalau sudah masuk penjara, pasti sudah dianggap sampah masyarakat, gagal, gak punya masa depan, buruk, sudah hancur. Namun aneh, justru Paulus ngomong gini, lu gak usah malu, cerita sama orang lain, bahwa aku ini lagi di penjara. Saudara, apa maknanya? Yang ketiga, bersaksi dari hati dengan keterbukaan. Saudara, inilah cara untuk kita bisa berani bersaksi. Bersaksi keluar dari hati kita. Dengan keterbukaan. Dengan kejujuran. Ingat, segala sesuatu yang berasal dari pikiran hanya menyentuh, menambah pikiran orang lain. Tapi apa yang keluar dari dalam hati kita akan menyentuh hati orang lain dan mengubah hati orang lain. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa artinya bersaksi dari hati? Dengan kejujuran, saudara gak usah malu. Dengan kondisi hidupmu hari ini. Dengan masa lalumu. Mungkin ada saudara yang berkata, Pastor Lukas, aku sudah hancur. Hidupku sudah terpuruk. Aku sudah punya masa kelam yang betul-betul kelam. Seperti di penjara, gak punya masa depan. Dianggap sampah masyarakat. Namun, ini memberi kita pengharapan. Jadi Kristen itu harus orisinil. Jangan munafik. Gak perlu pakai bersandiwara. Hari-hari ini saudaraku, di tengah-tengah zaman ini, lihat banyak orang mau kelihatan tampil sempurna. Tanpa kekurangan, tanpa kesalahan apapun. Percayalah, orang yang ingin tampil sempurna, tanpa sadar dia akan bersandiwara. Dia akan mencoba menutupi semua keadaannya. Dan orang yang bersandiwara adalah orang yang hidupnya paling berat dan menderita. Lihat para wanita ketika mereka pakai make up tebal karena mau ke pesta. Begitu pulang pesta, waktu dia buka make upnya, dia lega sekali. Karena topengnya dia buka. Saudara sekalian dengar baik-baik.
Kalau selama ini engkau hanya mau kelihatan keren, sukses, orang yang kaya, orang yang bahagia, bahkan di sosial media pun supaya nggak ada kerut satupun apa yang ada, semuanya terlihat perfect, ya kan? Saudara, engkau hidup dalam topeng dan hidupmu akan menderita. Tapi mari kita belajar jadi orang yang bersaksi keluar dari hati dengan kejujuran. Artinya begini, saudara, kita harus genuine. Kita ini harus terbuka. Kalau memang kita lagi gagal, nggak usah malu. Kalau kita lagi salah, ayo kita cepat bertobat. Kalau kita ini lagi dalam keadaan memang bukan siapa-siapa, nggak usah merasa diri hebat. Tetapi justru dari kejujuran kita, keadaan kita, orang akan dijamah dan hidup orang lain akan diubah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Para wanita-wanita, berhentilah untuk tampil sempurna. Kalau memang Anda punya kekurangan, nggak usah takut. Tidak ada yang amin. Amin. Kenapa? Coba lihat. Ada orang merasa hidungnya kurang sempurna. Operasi. Merasa matanya kurang belok. Operasi. Bibirnya kurang domble. Dioperasi, saudaraku. Ya kan? Nanti begini. Loh, nggak masalah. Sudah mau operasi berapapun nggak apa-apa. Yang penting tagihannya bayar sendiri. Jangan minta saya, saudaraku. Tapi mari kita belajar. Kalau kita hanya mau tampil sempurna, kayaknya sukses, kayaknya wow, bahagia. Padahal kenyataannya pret. Tiap hari berantem, masih utang banyak, belum selesai. Lah buat apa kita bersandiwara? Lebih baik jujur, memang aku seperti ini, tapi Tuhan tolong aku. Dan aku percaya, masalahku berat, tapi Yesusku lebih besar dari semua masalahku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mulailah bersaksi dari kelemahan saudara. Mulailah bersaksi dari kegagalan saudara. Bahkan jangan punya bahasa hyperbol. Membesar-besarkan. Supaya kayaknya spektakuler. Tapi jadilah orang yang bersaksi keluar dari hati dan keterbukaan. Itu sebabnya saya sadar. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang bersandiwara di depan jemaat. Saya nggak mau jadi saudara jadi orang yang bersandiwara di depan pendeta. Ada banyak orang kalau di depan pendeta kayaknya ngomongnya bahasanya haleluya, ya toh, ngerokok pun tidak berani disembunyikan. Namun bukan berarti selesai ini semuanya yang boleh merokok di depan saya juga nggak boleh, saudara itu. Tapi berhenti merokok, ya kan saudara. Ayo kita hidup betul-betul dalam kebenaran. Dulu kita hancur nggak apa-apa, namun kita dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, dengar, kalau Anda menuntut pendeta yang sempurna, gembala yang sempurna, saudara akan kecewa. Kalau Anda mencari gereja yang sempurna, Anda akan kecewa. Justru kita semua adalah manusia biasa yang membutuhkan Tuhan, yang sanggup menolong dan menyempurnakan hidup kita. Tampil apa adanya, tapi izinkan Tuhan mengubah kita sesuai dengan gambarannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Bahkan berikan semua kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Saudara, ada seorang wanita dari Baltimore, Maryland, Amerika. Wanita ini bernama Joni Eareckson Tada. Lihat bagaimana dia di kursi roda. Kedua tangannya cacat. Joni terlahir normal. Namun pada saat di musim panas, tahun 1967, Joni dengan keluarga dan teman-temannya lagi liburan. Dan dia mau berenang di danau. Lalu dia terjun ke danau. Yang dia pikir danaunya dalam, ternyata dangkal. Sehingga kepalanya langsung menghantam dasar danau. Dan tulang kepalanya retak. Ini membuat dia lumpuh. Tangan dan juga seluruh hidupnya. Saudara, berkali-kali Joni hampir bunuh diri. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia marah dengan Tuhan. Sampai satu kali di rumah sakit dia dikunjungi oleh temannya bernama Steve. Joni mengeluh. Mencurahkan semua kemarahan, kekecewaannya kepada Steve. Dia berkata, sebelum kecelakaan, aku adalah orang yang percaya Yesus.
Aku bukan orang jahat. Jika Tuhan mengasihiku, mengapa semuanya ini terjadi padaku? Jika Yesus Maha Kuasa, mengapa Yesus tidak mencegah aku dari kecelakaan yang membuat aku cacat ini? Bagaimana Ia, Tuhan yang Maha Kasih, merencanakan aku sampai cacat seumur hidup? Sebuah pertanyaan dari luapan hati Joni. Steve merenung cukup lama. Lalu dia berkata, Joni, ini pertanyaan sulit. Jujur aku tidak tahu jawabannya. Kalau boleh aku tanya, menurutmu kehendak siapakah yang membuat Yesus harus menderita dan mati di kayu salib? Menurutmu kehendak siapa yang membuat Yesus harus mati dan menderita di kayu salib? Lalu Joni yang sejak kecil di sekolah minggu, langsung dia ingat pengajaran yang dia pernah dapat. Dan dia berkata, Yesus mati di kayu salib karena kehendak Tuhan. Lalu Steve segera berkata, bukankah iblis yang menghasut Yudas Iskariot untuk mengkhianati dan menjual Yesus? Bukankah iblis yang menghasut orang-orang banyak di Yerusalem untuk teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus? Namun Yesus tahu bahwa salib bukanlah suatu kesalahan. Yesus sadar bahwa salib tidak salah. Yesus tahu bahwa salib adalah rencana Bapa, sekalipun kelihatannya sangat buruk. Kalimat itu menyentuh hati Joni. Kalimat itu membuat dia mulai sadar bahwa penderitaan Yesus di kayu salib ada rencana Tuhan di baliknya, walaupun kelihatannya buruk. Sejak hari itu Joni berubah. Dia yang tadinya kecewa dan marah dengan Tuhan karena dia cacat akibat kecelakaan, dia bangkit semangat dan imannya. Dia mulai kembali cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia mulai melihat rencana Tuhan yang indah melalui kecacatannya. Sampai akhirnya Joni menata ulang hidupnya. Dia bersemangat dan dia mulai tahu kalau dia diizinkan Tuhan lewati ini, pasti Tuhan punya rencana agar dia jadi berkat. Apa yang Joni lakukan? Dia mulai menulis buku kesaksian pengalamannya dengan Tuhan. Sampai akhirnya berhasil bukannya 1 buku, tapi 14 buku. Bahkan Joni merekam beberapa album musik, serta dia menjadi pembicara motivator yang menguatkan orang-orang cacat yang lain. Orang-orang yang gagal, orang-orang yang ditinggalkan, yang gak punya masa depan. Sampai akhirnya begitu banyak orang diberkati melalui kecacatannya. Bahkan akhirnya Tuhan buka jalan Joni bisa menikah dengan seorang pria yang mencintai dia dan menerima dia apa adanya. Bahkan sampai di hari tuanya, Joni sadar apapun yang buruk, di baliknya ada rencana Tuhan. Manusia, setan boleh mereka-rekakan yang jahat, namun Tuhan mereka-rekakannya justru mendatangkan kebaikan. Bersaksi keluar dari hati dengan jujur. Yang keempat, bagaimana cara bersaksi dengan berani? Lihat kalimat berikutnya dari 2 Timotius 1 ayat ke-8. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Ucapkan bersama saya 2, 3. Melainkan ikutlah menderita bagi, kata penderita, kata suffering, penderitaan, semua gak suka. Semua sukanya berkat, semua sukanya kemuliaan. Namun Paulus mengajar kita, bro sis,
selain kemuliaan dan berkat. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Apa maksudnya? Nggak ada orang mau menderita. Tapi ini bicara yang keempat. Bersaksi dengan kesiapan membayar harga. Keselamatan dalam Yesus gratis. Bukan karena murahan. Namun karena terlalu mahal. Dan Yesus bayar di kayu salib. Dan dia beri cuma-cuma bagi siapa yang percaya kepada dia. Namun mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Untuk menjadi saksi Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Mari kita pandang penderitaan bukan lagi dengan alergi. Tentunya saya mendoakan supaya setiap kita alami kemuliaan dan berkat. Katakan amin. Namun kalau Tuhan izinkan kita harus menderita, harus bayar harga, mari kita anggap itu bukan suatu aib, justru sebuah kemuliaan. Yesus berkata, berbahagialah jika karena aku, jika karena Yesus, kamu dianiaya karena kebenaran. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, organisasi misi dunia, Open Doors, tahun ini 2023 mensurvei. Ada 11 urutan negara yang paling berbahaya bagi orang Kristen. Bagi para misionari. Yang pertama adalah, urutan pertama Korea Utara. Banyak yang dianiaya, disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh karena ikut Yesus. Urutan kedua Somalia. Urutan ketiga Yemen. Yang keempat Eritrea, itu daerah Afrika. Yang kelima Libya. Yang keenam Nigeria. 7 Pakistan, 8 Iran, 9 Afghanistan, 10 Sudan, 11 India. Nah, jika kita hari ini ada di negara ini, di Indonesia, di Amerika, yang masih diberi kebebasan beribadah, kebebasan percaya Yesus, kebebasan untuk bersaksi tentang Yesus, mari kita jadi orang yang siap bayar harga bagi keselamatan jiwa-jiwa yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siap diejek, siap dimusuhi, siap dibenci, diketawain, dibully karena kita cerita tentang Yesus. Bahkan rela berkorban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban uang, bahkan korban nyawa kita. Hari ini, jangan jadi Kristen yang manja. Yang hanya sibuk minta berkat. Tapi kita tidak berani bayar harga. Hari ini mari kita belajar. Ketika kita mau bayar harga, Tuhan akan membela hidup umatnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, 2 Sabtu kemarin, saya dengan istri datang di acara Worship Night. Malam penyembahan. Anak-anak youth kita, EGC, Aero Generation Community, adakan khusus hari Sabtu malam itu. Di lantai 1 di ruang kapel. Sementara mereka memuji menyembah Tuhan. Saya di belakang nyembah dan muji Tuhan. Tiba-tiba ada suara yang jelas. Saya tahu itu suara Tuhan. Tuhan ngomong gini, jangan jadi hamba yang jahat dan malas. Wih, kaget saya. Lalu Tuhan ingatkan tentang perumpamaan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Dan ingat bahwa kalimat jangan jadi hamba yang jahat dan malas ditujukan kepada hamba yang terima 1 talenta tapi dia pendam. Dia tidak, saudaraku, menghilangkan, dia tidak korupsi talenta itu, tapi dia pendam. Dia ambil suatu sikap untuk save, dia nggak mau beresiko, dia simpan saja. Tapi lihat waktu ketemu tuannya berkata, engkau hamba yang jahat dan malas. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudmu apa? Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, gereja ini, hidupmu, jemaat ini, aku sudah beri banyak talenta. Jangan dipendam, jangan disia-siakan. Gunakan dengan rajin dan maksimal. Aku beri kamu anugerah berkat, fasilitas gedung, bahkan juga orang-orang yang setia. Lalu saya tanya spesifik, Tuhan kau mau apa?
Dengan jelas Roh Kudus berkata, kembali mulai ibadah Minggu sore. Kaget saya. Karena sejak pandemi saya berpikir, dan kita sudah berunding, ibadah Minggu pagi dan siang sudah cukup. Tapi Tuhan ngomong enggak. Lihat, ada beberapa tempat-tempat ibadah gereja yang lain, atau bahkan di state yang lain, mereka cari tempat ibadah aja belum nemu. Kamu aku beri fasilitas, kenapa kamu nggak gunakan? Wah, saya nyerah, saya sempat menawar gini. Apa New Jersey Tuhan? Sempat ada yang minta. Enggak, Philadelphia. Dan Tuhan beri tema buat kita tahun depan. Adalah tahun harvest, tuaian. Dan Tuhan berkata, aku akan beri tuaian buat setiap gereja, bahkan gereja ini, bahkan semua kita. 2024, the year of harvest. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan ini. Saya menawar secara daging Tuhan, lebih nyaman 2 kali ibadah Minggu saja. Punya waktu istirahat, waktu keluarga. Enggak, kamu harus kembali mulai. Dan minggu kemarin waktu saya ngobrol dengan beberapa teman, mereka berkata, siap, kita akan support. Dan saudaraku, ada yang cerita gini, ya saya ini sudah lama, ada jemaat yang tanya, kapan ibadah Minggu sore dimulai lagi? Karena mereka kerja hari Minggu pagi, baru bisa ibadah sore, tapi BMC nggak ada ibadah sore lagi. Lalu saya tanya, apa yang kamu lakukan? Ya, saya bilang sama dia, doakan saja. Saya bilang, gara-gara doamu, Tuhan dengar. Dan kita sepakat Desember minggu pertama, kita akan mulai ibadah pagi, siang, tapi juga sore, jam 6 sampai jam 7 di lantai 1. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Ajak teman-temanmu, kita siapkan wadah, kita siapkan tempat, lumbung. Dan Tuhan dan kita yang akan Tuhan pakai membawa jiwa-jiwa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang kelima terakhir, cara bersaksi dengan berani. Balik pada 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Ayat kalimat yang terakhir. Oleh kekuatan Allah. Ucapkan bersama saya, 2, 3. Oleh kekuatan Allah. Lebih keras lagi, 2, 3. Oleh kekuatan Allah. As God gives you the strength for it. Seperti Tuhan memberikan kekuatan untuk kamu bersaksi, melakukan itu. Yang kelima, cara bersaksi dengan berani. Bersaksi dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan kita terbatas. Kita mungkin merasa terbatas. Nggak pinter ngomong. Kita mungkin merasa malu. Tapi ingat, Paulus berkata, ada kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bersaksi dengan kekuatan Tuhan. Yang kita saksikan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hebat, dan Dia akan meneguhkan setiap kesaksian kita dengan tanda-tanda ajaib. Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bagi siapa? Bagi mereka yang memberitakan Yesus, membawa Injil, bersaksi tentang Yesus. Jangan putus asa ketika engkau melayani, menceritakan Yesus. Orang belum diubah, tapi Roh Kudus yang menyertai kita akan bekerja dan menjamah hidup mereka. Doa kita, penginjilan kita, kesaksian kita, suatu hari akan kita lihat semua enggak sia-sia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, jangan malu bersaksi tentang Yesus kepada siapapun juga. Hari ini Tuhan mau kita berani bersaksi. Bagaimana cara bersaksi dengan berani? Yang pertama, saksikan kehebatan Tuhan, bukan diri kita. Tuhan yang penting, bukan kita. Tuhan yang harus dipermuliakan, bukan diri kita. Yang kedua, bersaksi dengan berani, tetapi tetap berhikmat. Jangan malu, tapi gunakan setiap kesempatan. Yang ketiga, bersaksi dari hati dengan keterbukaan. Nggak perlu lagi kita topeng, semuanya kayaknya perfect. No. Dengan kita terbatas, lemah, namun Tuhan akan menguatkan dan memulihkan. Dan keempat, bersaksi dengan kesiapan membayar harga. Dan yang kelima, bersaksi dengan kekuatan Tuhan. Siapa mau mengalami dan mau jadi saksi Tuhan yang hidup? Siapa yang mau berani bersaksi bagi Yesus? Lambaikan tangan saudara. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama. Kita berdoa.